Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ainur Rodi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum tugas 2 mata kuliah struktur data. Pada praktikum kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang program Java yang sudah saya buat mengenai struktur data, yaitu stack, queue, dan algoritma quicksort. Program ini saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java dan saya jalankan menggunakan tools IDE Xclip. Oke, di sini saya sudah membuat 3 atau 4 kelas ya di sini. Kelas yang pertama yaitu stack Livo, ini untuk stack Livo, lalu ada queue Vivo, quicksort, dan main Java. Main Java ini nanti saya gunakan untuk apa namanya istilahnya halaman awal untuk memilih nanti program mana yang mau dijalankan. Seperti itu. Untuk yang pertama ini ada stack Livo. Pada bagian ini saya membuat objek dengan tipe data integer. Di sini stack, saya menggunakan metode stack. Metode stack adalah struktur data yang menggunakan konsep LIFO atau last in first out. Artinya data yang terakhir masuk akan keluar terlebih dahulu. Di sini untuk menambahkan data saya menggunakan metode push. Metode push ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam stack. Di sini saya menambahkan beberapa data, yaitu mulai dari data angka 10 sampai 80. Nah, nanti data baru akan masuk ke bagian paling atas stack. Yang dimaksud bagian paling atas yaitu ini, nilai 80. Kenapa ini? Padahal ini ada di paling bawah kodenya. Karena untuk stack nanti ketika dijalankan, angka 80 ini akan keluar di sisi paling kanan. Di dalam metode stack itu, posisi yang paling kanan itu nanti disebut yang paling atas. Lalu untuk mengeluarkan datanya, saya menggunakan metode pop di sini. Karena stack menggunakan konsep LIFO, maka data terakhir yang masuk akan keluar terlebih dahulu. Pada program ini nanti harusnya angka 80 keluar terlebih dahulu karena angka tersebut adalah data terakhir yang dimasukkan. Seperti itu. Untuk stack sendiri, untuk kompleksitasnya, operasi pas dan pop ini memiliki kompleksitas order 1, atau artinya untuk proses penambahan dan pembagian data berlangsung sangat cepat dan tetap atau konsisten meskipun jumlah datanya nanti banyak. Hal ini karena stack hanya bekerja pada bagian atas data saja tanpa perlu memeriksa seluruh isi stack. Jadi nanti bekerjanya berdasarkan data yang paling atas, yaitu data yang terakhir dimasukkan. Seperti itu. Oke, lanjut untuk kelas View Vivo. Queue itu menggunakan konsep Vivo, yaitu first in, first out. Yang pertama kali masuk, yang pertama kali keluar. Artinya seperti itu. Pada metode queue ini, saya menggunakan metode add untuk menambahkan datanya, atau bisa disebut dengan enqueue. Terus di sini saya menuliskan beberapa angka, yaitu mulai dari angka 10 sampai 80. Ini datanya. Lalu untuk menggunakan untuk
apa namanya mengeluarkan data, saya menggunakan metode remove, QRemove, atau bisa disebut dengan dequeue. Karena queue ini menggunakan konsep FIFO, maka yang harusnya keluar nanti yaitu angka 10, yaitu angka yang pertama kali masuk. Data yang pertama kali masuk ini nanti maka akan dikeluarkan terlebih dahulu. Operasi NQ dan DQ memiliki kompleksitas order 1 sama dengan stack LIFO tadi. Artinya proses penambahan dan penghapusan data berlangsung cepat karena dilakukan langsung pada ujung queue. Kalau tadi di ujung atasnya, ini di ujung bawah. Lalu selanjutnya untuk kelas quickshot ini saya sudah menambahkan kode programnya. Untuk algoritma quickshot ini terdapat beberapa data integer yang masih acak dan akan diurutkan menggunakan algoritma quickshot tersebut. Cara kerja algoritma quickshot ini yaitu dengan menggunakan pivot. Pivot yaitu nilai acuan untuk membagi data. Jadi nanti kita mengambil data pivotnya dulu sebagai acuan. Lalu nanti berdasarkan data pivot tersebut, maka data akan dibagi. Data yang lebih kecil dari pivot akan ditaruh di sebelah kiri, sedangkan data yang lebih besar nanti akan dipindahkan ke sebelah kanan. Setelah nanti data dibagi berdasarkan pivot, proses sorting dilakukan kembali secara rekursif atau berulang sampai semua data menjadi urut. Seperti itu. Untuk quickshot sendiri memiliki kompleksitas rata-rata order n log n. Artinya ini cukup cepat algoritma ini dan efisien untuk mengurutkan data dalam jumlah besar. Namun untuk semakin besar jumlah datanya juga nanti semakin bertambah ya, untuk prosesnya semakin bertambah lama, tapi untuk menggunakan algoritma quickshot ini sudah cukup efisien, di mana menggunakan rata-rata order n log n, di mana n itu menunjukkan jumlah data, sedangkan log n menunjukkan proses pembagian data menjadi bagian-bagian terkecil. Jadi istilahnya nanti algoritma ini akan membagi sebuah data besar menjadi beberapa data kecil nanti untuk diproses. Lalu di sini saya menggunakan ini apa namanya kelas main ini nanti untuk menampilkan pilihan mana yang akan kita coba jalankan. Lalu kita coba running di sini untuk yang mainnya ini. Oke, di sini muncul menu program struktur data. Kita pilih, maka kita coba cek jalankan program stack LIFO dulu. Kita ketik 1, kita enter. Oke. Setelah kita pilih menu 1 ini untuk stack LIFO-nya, pilih menu 1, isi stacknya, isi datanya yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Maka data yang keluar yaitu data yang paling atas, yaitu data 80 ini. Jadi stack setelah di pop, nanti data yang muncul yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Karena data yang 80 ini sudah kita keluarkan terlebih dahulu. Lalu kita coba untuk running kode program QVivo. Kita pilih yang kedua.
Oke, untuk data yang kedua yaitu menggunakan Q Vivo. Di sini kita sudah pilih menu yang nomor 2. Isi data Q-nya yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Lalu maka karena menggunakan sistem Vivo yaitu yang masuk dahulu maka dia yang keluar dulu, maka data 10 ini akan dikeluarkan terlebih dahulu karena data 10 ini masuk terlebih dahulu. Maka data setelah di the queue nanti tinggal data berisi data 20, 30, 40, 50, 60, dan 70 dan 80. Setelah itu kita akan coba untuk menjalankan quick shot algoritma. Ini akan muncul data sebelum disorting. Sebelum disorting ini datanya. Nanti setelah disorting menggunakan pivot, acuan pivot, nanti akan muncul data setelah seperti ini. Jadi data yang sudah disorting ini akan menjadi berurutan mulai dari 11, 12, 23, 34, 45, 67, 78, dan 90 seperti itu. Untuk kesimpulannya, jadi stuck itu menggunakan metode LIFO, sedangkan Q menggunakan metode VIVO. Lalu untuk quickshot menggunakan teknik pivot dan rekursif. Oke teman-teman, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.